Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Shalom. Kita akan mulai ibadah Sabtu Sunyi pada malam hari ini. Ibadah akan mengalir sesuai dengan liturgi yang sudah disiapkan. Yang menjadi tema yaitu menjadi gereja pembawa keadilan. Subtema, Yesus, ingatlah akan aku di dalam keadilan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki kebaktian Sabtu Sunyi. Pada hari ini kita turut merasakan kegelisahan dan kesedihan para pengikut Yesus setelah Ia disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapan-Nya. Kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Di tengah kesunyian malam, jiwa kami merindukan Engkau, ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapan dan pertolongan kami. Di tengah pergumulan yang sedang kami alami, jiwa kami merindukan Engkau, ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapan dan pertolongan kami. Di tengah penantian kami akan pertolongan-Mu, jiwa kami merindukan Engkau, ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapan dan pertolongan kami. Engkau telah menjawab doa kami. Engkau telah datang ke dunia dalam rupa manusia. Engkau mencari dan menyelamatkan kami yang hilang. Betapa baiknya Engkau, Tuhan. Engkau memberikan kabar baik kepada orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Betapa baiknya Engkau, Tuhan. Yesus
kasih-Mu sungguh nyata dan terbukti. Engkau menggembalakan umat-Mu dengan firman-Mu. Dengan kuasa-Mu, Engkau menghardik kuasa-kuasa gelap. Engkau memulihkan semua orang yang datang kepadamu. Engkau menenangkan badai dan alam pun taat kepadamu. Siapakah yang seperti Tuhan Allah kami, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib? Kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita berdoa, hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, Engkaulah kekuatan dan keselamatan kami. Di dalam Engkau kami menerima damai sejahtera ilahi. Dan saat ini ya Allah, kami anak-anak-Mu hendak merenungkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan melawat hati kami masing-masing, melawat pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami dengar, yang kami renungkan, akan menguatkan dan meneguhkan iman kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya membacakan bagi kita. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia
dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama menghayati Sabtu Sunyi, di mana kita menghayati Kristus Yesus yang disalibkan dan sekarang mati dan dikuburkan. Ketika kita mengingat dan mengenang seseorang yang kita kasihi, lalu tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan untuk pulang ke rumahnya yang kekal. Bagaimanakah perasaan kita di hari pertama Ia meninggalkan kita? Pasti kita merasakan begitu sedih secara jasmani. Mungkin kita juga sedang dalam kegelisahan. Seperti para murid yang pada waktu itu gelisah, khawatir dan takut oleh karena gurunya yang mereka kasihi meninggalkan mereka, mati dan dikuburkan. Kesedihan yang mendalam yang mereka hadapi bisa jadi membuat mereka mengalami guncangan yang hebat. Tetapi syukur kepada Allah bahwa mereka mampu oleh karena dikuatkan iman mereka kepada Kristus Yesus. Dan malam hari ini kita bersama-sama merenungkan menderita karena iman. Dalam teks firman Tuhan ini, Petrus menyampaikan mengenai penderitaan dan kesulitan yang harus dialami oleh jemaat Tuhan karena iman mereka kepada Kristus. Seperti halnya para murid ketika mereka ditinggalkan oleh Kristus Yesus. Mereka menghadapi berbagai tantangan, pergumulan dalam kehidupan mereka mengikut Tuhan. Dan dalam bagian ini secara sederhana ada 3 hal yang disampaikan oleh Petrus dalam teks firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Petrus mengingatkan bahwa penderitaan yang mereka atau jemaat alami oleh karena iman bukanlah hal yang seharusnya mengejutkan di dalam kehidupan iman. Sebab dalam ayat yang pertama dikatakan dalam bagian ini, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi melalui bagian ini sesungguhnya mereka telah diingatkan bahwa sebelum mereka mengalami dan menghadapi penderitaan yang mereka hadapi, Kristus Yesus sudah lebih dahulu mengalaminya melalui karya pengorbanan yang dihadapi untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus Kristus yang mereka sembah mengalami penderitaan oleh karena kesetiaan kepada Allah. Bila Tuhan Yesus Kristus yang mereka sembah mengalami penderitaan, maka dalam bagian ini lebih-lebih jemaat yang mengikutinya. Di sisi lain ini juga menjadi penghiburan bagi jemaat Tuhan, bahwa penderitaan karena iman adalah tanda bahwa mereka berjalan di jalan yang benar.
Yang kedua, dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, Petrus mengajar mereka agar tetap setia di jalan iman. Artinya bahwa meskipun mereka mengalami penderitaan karena iman, tentu akan berpotensi menyebabkan mereka untuk meninggalkan iman dan kembali kepada cara hidup yang lama. Dalam bagian ini dikatakan, nah, untuk mengantisipasi agar supaya hal itu tidak terjadi, maka Petrus mengingatkan agar mereka menggunakan sisa waktu mereka bukan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Tidak lagi hidup dengan cara hidup yang tidak mengenal Tuhan, melainkan harus hidup dengan cara Kristiani, dengan cara Kristus menghidupi kehidupannya. Yang ketiga, dalam bagian ini Petrus mengingatkan tentang penghakiman Allah, bahwa segala sesuatu akan berakhir dan manusia akan diperhadapkan pada penghakiman. Ia menjelaskan bahwa suatu hari kelak setiap orang yang hidup pasti akan mati, akan bertanggung jawab kepada Allah untuk segala hal yang dilakukannya di dunia ini. Mereka yang setia mungkin akan mengalami penderitaan badani, bahkan kematian karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi iman yang sama juga akan membuat mereka dihidupkan oleh Roh menurut kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi zaman saat ini yang tidak kebal dengan dosa-dosa yang dilakukan, kerap kali kesetiaan kita pada kehendak Allah akan membawa kita pada tekanan dan juga kesulitan hidup karena kita melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kita mungkin akan tergoda untuk membuat kompromi dan meninggalkan kehendak Allah. Tetapi dalam keadaan yang demikian, kita diingatkan, ingatlah firman Tuhan hari ini, agar kita tetap setia di jalan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah bahwa Kristus telah menderita bagi kita untuk kebaikan kita, agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan kita meyakini bahwa ketika Ia telah mengorbankan dirinya supaya kita memperoleh hidup yang kekal, maka untuk hal-hal yang kita perlukan di tengah-tengah dunia ini, pastilah Tuhan akan mencukupkannya bagi kita. Karena itu, apapun persoalan dan pergumulan hidup kita, jangan sampai kita meninggalkan Kristus Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat yang telah menebus kita. Tetaplah teguh di dalam iman kepada Tuhan. Hadapilah setiap tantangan dan pergumulan, bahkan penderitaan dunia ini, oleh karena iman kita kepada Tuhan, dalam pengharapan kepada Dia. Dia pasti akan menolong dan memulihkan kita. Ingatlah, ketika kita melakukan segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini, pada saatnya kelak kita akan menghadapi penghakiman Allah di tengah-tengah dunia ini. Dalam penghakimannya, Ia akan menelanjangi kita dari segala dosa kita, sekecil apapun yang kita lakukan. Hanya karena iman kepada Kristus Yesus, kita akan menerima pembenaran dan keselamatan di dalam penghakimannya kelak. Karena itu tetaplah teguh dalam iman kepada Tuhan. Jangan goyah, jangan bimbang. Percayalah, Ia telah berkorban untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Tuhan menolong dan memampukan kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Amin. Saat teduh bagi kita. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami sadar bahwa
Tidak selalu mudah ketika kami menjalani kehidupan iman kami. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang kerap kali menggodai kami, melemahkan iman kami, sehingga kami mengecilkan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Sekarang kami mohon, kuatkan dan teguhkanlah hati kami, bahwa benar Engkau adalah Tuhan Sang Juru Selamat kami, yang akan menolong dan memberkati kehidupan kami, yang memberi kekuatan dan pengharapan dalam kelemahan kami. Kami mau teguh beriman hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita akan menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Dan ketika doa syafaat ini akan kita naikkan, setelah saya mengucapkan kalimat, Tuhan dengarkanlah doa kami, kita akan meresponinya dengan pujian, ya Tuhan dengarkanlah doaku, jawablah segera. Mari kita berdoa. Tuhan beserta kita, terpujilah Tuhan, Tuhan yang telah menebus kami dari dosa dan maut. Terpujilah Tuhan Sang Juru Selamat, yang oleh ketaatannya sampai mati di kayu salib, kami semua diselamatkan. Ketika Kristus mati tergantung di salib, kami percaya bahwa Engkau ada bersama kami dalam penderitaan dan kesedihan. Bersama Kristus yang telah turun ke dunia, kami berharap bahwa Engkau hadir bersama kami saat dilecehkan dan ditindas. Di dalam Kristus yang telah berkorban nyawa, kami memohon Engkau tinggal bersama kami. Tatkala hidup penuh kekerasan dan ketidakadilan, melalui Kristus Sang Raja yang tersalib, kami yakin Engkau beserta dengan kami. Ketika salib-salib kami ini terasa semakin berat, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan Sang Sumber kehidupan, rangkaian masa Paskah ini kami hayati dalam keprihatinan pandemi yang muncul karena keseimbangan alam yang terusik oleh keserakahan kami sebagai manusia. Engkau menciptakan alam dan segala isinya dengan baik adanya. Namun kami manusia seringkali mengingkari jati diri sebagai citra-Mu. Kami memohon kiranya Engkau anugerahkan kepada kami semangat kebangkitan, secara khusus bangkit dari dosa ekologis, dosa kolektif, juga dosa pribadi. Anugerahkan kepada kami semangat untuk merawat alam, ibu bumi, rahim kehidupan, agar damai dan kebaikan terjawanta bagi semua makhluk di bumi. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan Sang Sumber keadilan,
Ajarilah kami untuk mencintai setiap perbedaan yang ada di sekitar kami. Ajarilah kami menerima dengan penuh kasih saudari-saudara kami yang hadir dalam kehidupan kami, meskipun memiliki perbedaan. Ajarilah kami melihat dan memahami bahwa sesama kami juga merupakan wujud nyata kehadiran-Mu. Tuhan, penuh limpahi kami dengan keadilan, agar pikiran kami penuh dengan keadilan, perkataan kami penuh dengan keadilan, dan tindakan kami mencerminkan keadilan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah segera. Ya Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin di negeri ini. Kiranya melalui kepemimpinan mereka, keadilan dan damai-Mu diwujudkan. Kami juga berdoa untuk kami sebagai masyarakat. Kiranya kami Engkau mampukan untuk memberikan sumbangsi berupa hal-hal baik bagi kehidupan bernegara kami. Mampukan kami untuk bersinergi dengan cinta dan kasih dengan orang-orang di sekitar kami, agar damai-Mu terjewantah dalam setiap detik kehidupan kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah segera. Sekarang mari kita berdiri, kita bersama-sama meyakinkan hati kita untuk tidak khawatir, tidak takut, sebab di dalam Tuhan tidak ada yang kurang. Sidang jemaat saya undang berdiri. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Sekarang mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menaikkan doa dan memohon berkat.
Kami bersyukur Tuhan hadir dalam ibadah Sabtu Sunyi pada saat ini. Sungguh kami merasakan betapa Tuhan melawat kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup dan masa depan kami dalam pengasihan tangan Tuhan. Saat ini kami mohon berkat-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kepada saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Hosiana. Amin. Ibadah Sabtu Sunyi pada hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus kiranya senantiasa menyertai, menjaga dan melindungi kita semua. Shalom.